Recording in progress. Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Selamat pagi. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menyelami saudara di sebelah kanan kiri kita. Berikan toh saudara. Katakan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Yes. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Mari saudara, sebelum kita memuliakan Tuhan, mari saja kita sikap hati kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Biarlah Roh Kudus mengalir di tempat ini. Yes Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau. Terima kasih untuk kemurahan Engkau di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau mata kami tertuju kepada Engkau. Biarlah Tuhan Engkau saja Tuhan yang dipermuliakan. Kami mengundang Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus Tuhan untuk berkuasa penuh, untuk mencerdikkan setiap pikiran kami, untuk meleburkan setiap hal-hal yang merintangi kami untuk datang kepada Engkau. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau. Biarlah hati kami Tuhan dipenuhi dengan sorak-sorai, dipenuhi dengan sukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, Amen. Yes Lord, we give you glory to Jesus. Thank you Lord. Yes Lord, come on. Yes Jesus. Firman nerangi jalan.
Engkau Tuhan. Kami declare itu Tuhan, bahwa kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Thank you Jesus for your goodness. Thank you Lord. Thank you Jesus, I want to praise you God. Thank you Lord. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang memelihara jiwa kami. Kami mau memuji Engkau Yesus. Yes Lord. We want to worship you God. Oh. We want to worship you Lord. Let's sing. Pencipta hidupku,
King of King, Lord of Glory. Jesus is the Lord. Kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini. Biar sama seperti doa yang dinaikkan oleh Daud, Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 18 firman Tuhan berkata, singkapkanlah mata kami supaya kami memandang keajaiban dari Taurat Engkau. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, biar Kau membuka setiap mata hati kami, singkapkan setiap mata hati kami Tuhan, dari hal-hal yang menutup mata kami, dari keajaiban firman Kau Tuhan, biar setiap kami melihat bahwa firman Engkau begitu berkuasa, firman Engkau begitu luar biasa, bahkan ada keajaiban daripada firman Engkau Tuhan. Apapun juga yang jemaat Engkau perlukan, setiap keajaiban yang mereka perlukan Tuhan hari ini Tuhan, setiap mereka yang memerlukan breakthrough, setiap mereka yang memerlukan kesembuhan, setiap mereka yang memerlukan kekuatan yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau, biar pagi hari ini firman Engkau menyingkapkannya Tuhan, biar pagi hari ini firman Engkau menjawab setiap kebutuhan jemaat Engkau Tuhan, biar keajaiban itu terjadi pagi hari ini oleh karena perkataan firman Engkau yang penuh kuasa Tuhan. We believe in your word. Kami percaya kepada firman Engkau Tuhan. Firman-Mu ya dan amin bagi kehidupan seluruh jemaat Engkau Tuhan. Kami melepaskan pagi hari ini Tuhan keajaiban dari firman Engkau Tuhan, keajaiban dari setiap perkataan Engkau pagi hari ini, dari setiap janji Engkau Tuhan bagi jemaat Engkau Tuhan. Terbuka setiap mata hati jemaat Engkau pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, mereka akan belajar Tuhan, biar firman Engkau itu yang penuh kuasa masuk lebih dalam ke dalam hati setiap mereka. Ada roh yang penuh ketaatan, roh yang penuh perhatian di dalam setiap hati mereka pagi hari ini Tuhan, biar mereka mencintai firman Engkau Tuhan, mengharapkan firman Engkau Tuhan, bahkan belajar lebih lagi dari firman Engkau Tuhan, apa yang tidak bisa mereka dapat dari dunia ini Tuhan. Tuhan, biar firman Engkau itu menerobos masuk lebih dalam di dalam hati dan pikiran mereka Tuhan. Berkati setiap guru-guru yang akan mengajar. Kami berdoa Tuhan, biar ada urapan Engkau Tuhan, ada firman Engkau yang penuh kuasa yang akan keluar dari mulut mereka oleh kekuatan Roh Kudus Engkau Tuhan. Biar itu mengalir Tuhan, keluar dari setiap perkataan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan setiap orang yang percaya katakan amin, amin. Silakan kids, one by one. Terima kasih tim musik. Enjoy your class. Atas nama seluruh tim kepemimpinan, kami menyambut Bapak Ibu dan saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi kita adalah satu keluarga, Every Nation Manado, bahkan Every Nation yang di seluruh dunia. Kalau tadi kita sudah memuliakan Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kita akan memuliakan Tuhan juga melalui pemberian kita. Dan saya akan membacakan satu firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 7. Firman Tuhan berkata, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat Engkau di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menyegarkan setiap kami. Bahkan kalau pada saat ini kami bisa memberi lagi di dalam rumah Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan ini. Kami tahu bahwa apapun juga yang kami terima ini semua berasal daripada Engkau. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Engkau menguduskannya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Saudara bisa memberi secara tunai melalui amplop-amplop yang sudah dibagikan, ataupun melalui bank transfer, melalui rekening yang tertera di layar. Sambil Bapak Ibu memberi, kita akan mendengarkan pengumuman berikut ini. Kami persilakan. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersukacita atas kehadiran.
Oke, saudara sudah siap untuk firman Tuhan pagi hari ini? Mari kita sambut Pastor Leopold Runtunowo, kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat datang kembali buat Pastor Rivo, Mary, Pak Calvin dan Ibu Flora. Mereka baru balik dari Bill. Dan hari Selasa Youth atau Evolution Campus akan pergi ke Surabaya. Mereka akan mengikuti conference dan saya percaya mereka akan semakin terbakar dengan apa yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Amin. Dan mereka bukan hanya pergi yang youth, Ibu Linda akan kawal. Jadi tenang, aman. Yang menjadi bagi sister, siapa mau teman Pak Ibu Linda? Dan baiklah, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam seri yang baru, yaitu seri yang memberi judul Karunia Firman Allah. Dan melalui seri ini akan menolong kita bagaimana dan menikmati hubungan dengan Allah. Dan saya percaya bahwa di seri ini kita akan mengerti bagaimana caranya untuk menghidupi firman Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pagi hari ini saya mulai dengan pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita membaca, kita berdoa. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Di dalam kami ingin dan rindu untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Karena firman-Mu kebenaran yang akan menolong dan memampukan kami di dalam kami menjalani akan kehidupan pada waktu kami bekerja, pada waktu kami membangun keluarga kami, pada waktu kami belajar. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami menemukan bagaimana seharusnya untuk kami mempraktekkan akan firman-Mu Tuhan. Urapi tanah hati kami Tuhan, sehingga benih firman Tuhan di pagi ini kami baca dan kami dengar dan dapat menjadi sesuatu pegangan di dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Boleh saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 1 demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi, segala yang telah dijadikan. Silakan duduk. Dan lewat pembacaan kita tadi, saya memberi judul Firman menjadi daging. Firman menjadi daging ini menggambarkan ada kehidupan. Firman yang hidup. Kalau hidup tentunya akan ada progres, akan ada pertumbuhan. Dan marilah kita melihat kembali di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Di sini kita bisa melihat satu gambaran bagaimana pentingnya firman Tuhan untuk kita pelajari, untuk kita baca, untuk kita merenungkan. Mungkin saudara, misal Pak Opol kalau khotbah tidak lari daripada firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ingin bagikan bagaimana pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan poin yang akan saya bagikan yaitu firman itu penting, berguna untuk dihidupi. Hanya satu poin. Firman itu penting, berguna untuk dihidupi. Jadi, kalau sesuatu yang penting, kita akan memberikan perhatian. Kita akan memberikan sesuatu yang lebih untuk diutamakan. Kalau kita menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak penting di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menaruh sesuatu yang lebih lagi. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan itu penting, berapapun harganya, seberat apapun pekerjaan kita, sekecil waktu yang kita dapatkan, kita akan memberikan waktu untuk itu. Mengapa firman Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita? Di dalam Matius 4, di mana pada waktu Yesus dituntun oleh Roh Kudus naik ke atas bukit, bukan ke surga,
naik ke atas bukit. Tuhan berpuasa. Di dalam ia berpuasa, ada, kalau orang puasa, tentunya ada sesuatu yang kita inginkan. Artinya kita lapar. Dan datanglah si pencoba itu. Iblis datang untuk mencobai Tuhan. Dan apa dikatakan? Jika engkau anak Allah, katakan batu ini untuk menjadi roti. Tetapi apa Tuhan katakan? Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap benih firman yang keluar dari mulut Allah. Kita tahu di dalam kehidupan kita begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup. Ada tentangan, ada masalah. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita akan tahu bagaimananya untuk kita merespon. Bagaimana untuk kita bersikap dengan setiap keadaan datang dalam kehidupan kita. Hari Minggu, ini contoh yang terbaru. Hari Minggu sama-sama ketua kita mempunyai usaha catering. Mempunyai 2 tempat yang berbeda, jam yang sama. Kalau cuma dari barat ke utara, itu tidak terlalu jauh. Ini mau antar makanan dalam waktu yang sama. Biasa kami mempunyai 2 sopir. Tetapi pada waktu itu 1 sopir berhalangan. Pada saat saya menyembah, boleh bilang, siap-siap mana mau antar. Pada waktu menyembah. Karena ini jam yang sama, tempat yang berbeda. Dari barat ke timur. Itu tempat yang berbeda, jauh itu. Kalau jam yang sama, pasti yang satu terlambat. Pada saat saya menyembah, saya hanya katakan, Tuhan, fokus saya sekarang ini, saya ingin menyembah Engkau. Sebab saya rindu untuk menikmati Engkau. Dan Engkau mengenal pikiranku saat ini. Apa yang ada dalam pikiranku Engkau tahu Tuhan. Saya percaya Tuhan. Saya percaya pikiranku Engkau mengerti. Dan bagaimana caranya Engkau tahu Tuhan. Saya tidak mengatur. Tuhan, kita begini caranya Tuhan untuk bisa menyelesaikan. Tetapi saya katakan, Engkau tahu caranya. Bagaimana yang terbaik Engkau tahu Tuhan. Sudah, saya menikmati. Dan pada saat pulang, bilang, udah puji Tuhan. Itu sopir yang dulu pernah kerja dengan kita, cuma bagus sebelah rumah. Dia menawarkan, biar yuk kita antar. Karena Tuhan mengenal kita. Dia tahu seberapa kuatnya kita. Kalau kita mengerti firman Tuhan, maka kita tahu bahwa ada satu pribadi yang bisa menjadi andalan kita,
Di ayat 1, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ada satu kesatuan. Firman dengan Allah. Ada satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Kalau kita ingat firman, kita tahu di situ ada Tuhan. Pada saat kita ingat Tuhan, kita tahu di situ ada firman. Karena itu pentingnya dan berguna untuk setiap kita untuk dapat membaca, merenungkan firman itu. Kapan waktu kita berikan bahwa kita membutuhkan itu. Jadikanlah kesukaan firman di dalam kehidupan kita. Kalau kita suka, berapapun harga, berapapun yang akan kita bayar, itu bukan menjadi masalah. Karena ada satu rasa rindu untuk kita mau dan ingin pada saat kita mengerti firman Tuhan, kita akan mendapatkan kepercayaan, ketenangan, yang pada saat saya baca ini, saya merenungkan. Kadangkala di dalam apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada masalah, ada tantangan. Kadangkala kita, kenapa ini harus terjadi Tuhan? Sedangkan kita sudah mengikuti Engkau, kita sudah mengikuti petunjuk-Mu Tuhan. Kalau ada tantangan, ada masalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, lihatlah itu sebagai sesuatu yang akan membuat kita lebih baik, lebih maju. Karena apa? Semua kita pernah sekolah. Untuk kita naik dari kelas 1 sampai naik kelas 2, itu ada sesuatu yang akan diuji. Dan itu untuk baik untuk kita. Untuk kita akan melangkah lebih maju. Kalau kita percaya, itu bukan sesuatu langsung datang. Kita percaya ada sesuatu proses yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita percaya, berarti kita tahu itu sesuatu yang benar untuk kita percaya. Kalau kita percaya dan kita tidak mengerti, maka akan mudah kita goyah. Karena kita tahu, kita percaya,
Ini betul Nana ya. Tetapi pada saat sesuatu kita percaya dan kita mengerti bahwa itu benar, akan membuat kita semakin teguh, semakin yakin bahwa segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, Tuhan bekerja dalam segala hal. Tuhan bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi selanjutnya dia bilang, bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang berpegang teguh kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, bagi orang yang tidak mudah goyah, tidak mudah pegang, lepas, pegang, lepas. Yang Tuhan inginkan kalau kita percaya, peganglah itu. Yakinkan itu. Bahwa itulah yang perlu untuk kita lakukan. Di ayat 3 dikatakan begini. Yohanes 3 ayat 3 dikatakan demikian. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa seizin Tuhan, maka segala sesuatu itu tidak akan terjadi. Dan jika ada terjadi, kita lihatlah itu sebagai sesuatu yang kita syukuri. Kenapa? Pada saat kita syukuri, karena kita tahu sesuatu yang besar sedang menanti kita, bahwa kita akan semakin naik level. Masalah bisa datang, persoalan bisa datang, tetapi kabar baik bagi kita, di atas kayu salib, Yesus yang telah, firman yang telah menjadi manusia, itu telah menggaransikan kita bahwa di atas kayu salib semua sudah selesai. Kalau Tuhan telah menggaransikan kita, maka kita percaya. Jangan ada keraguan, jangan ada ketakutan. Sebab Tuhan sudah menyelesaikan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, karena semuanya untuk kebaikan saudara dan saya. Ujian datang sebenarnya bukan untuk Tuhan. Ujian datang sebenarnya untuk saudara dan saya. Dan marilah kita mencintai firman Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan menjadi satu kesukaan, satu kesukaan
yang akan menolong kita, yang akan membimbing kita, yang akan membentuk kita. Dan saya percaya lewat apa yang kita baca tadi, kita mendapatkan sesuatu, bahwa firman itu penting dan baik, berguna di dalam kehidupan kita. Jadilah firman. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman itu terang bagi jalan kita. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman itu pelita, artinya akan menerangi di sekitar kita. Tetapi kebanyakan kita, mungkin saya juga menyadari bahwa seringkali pada saat mengalami sesuatu, saya tahu, Tuhan, firman-Mu berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tetapi seringnya kita menjadikan pelita itu menjadi lampu sorot. Artinya kita mau untuk melakukan atau mau untuk Tuhan lakukan seperti apa yang kita inginkan. Tuhan di firman Tuhan sudah jelas ditulis, itu pelita, berarti pelita hanya menerangi sekitar kita, bukan lampu sorot. Tetapi kebanyakan di dalam kehidupan sehari-hari, saya juga menyadari pada saat sesuatu terjadi, bukankah firman berkata, firman ada pelita di dalam kehidupan kita, menerangi kita. Tetapi saya mau untuk menerangi semua, Tuhan melihat jauh. Firman Tuhan, ikuti saja apa yang difirmankan, dan itu akan menolong kita, akan memampukan kita. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa kerinduan kita saat ini? Apa masalah kita? Di sini sudah jelas bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Pada saat ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Karena Dia adalah jalan satu-satunya bagi kita. Dan saya percaya pada saat kita datang kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, maka setiap keadaan yang datang di dalam kehidupan kita, kita akan menemukan solusi. Kita akan menemukan caranya.
firman itu penting, berguna untuk kita hidupi. Hidupilah firman Tuhan setiap saat. Jadikanlah sesuatu untuk menjadi pegangan kita. Dan saya percaya lewat firman Tuhan kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan ketenangan, dan damai sejahtera menyertai kita. Amin. Kita akan perjamuan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Tuntun kami Tuhan, di dalam kami menghidupi akan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat, pengertian, bagaimana untuk kami dapat melakukan akan firman-Mu. Kami butuh Engkau. Saat ini Tuhan, kami akan mengadakan perjamuan. Engkau melihat setiap kami Tuhan, apa yang menjadi problema, masalah, tantangan di dalam kami berjalan mengikuti Engkau Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan. Jemaat, kita panggil berdiri. Kita menyembah Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku. Dalam nama
saudara makan roti ini, ingatlah kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan bersyukurlah untuk itu. Kami makan roti ini Tuhan, karena kami tahu Engkau begitu mengasihi akan kehidupan kami. Engkau melihat kami Tuhan. Engkau mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Satu hal kami percaya Tuhan, semuanya untuk kebaikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat, makanlah roti ini di dalam nama Yesus. Jemaat, angkatlah anggurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lewat anggur ini dimeteraikan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Ada mujizat, ada kelepasan. Minumlah di dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan, kami berdoa Engkau menguatkan dan meneguhkan kami oleh Roh-Mu yang ada di dalam batin kami Tuhan. Sehingga iman kami dibangun di atas dasar kasih Kristus Tuhan. Dan kami berakar di dalam kasih-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, supaya kami dapat memahami betapa lebarnya dan panjang dan tingginya
dan dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dan kami dapat mengenal kasih itu. Sekalipun melampaui segala pengetahuan, aku berdoa Tuhan, supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Engkau Tuhan, bagi nama-Mu, dan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan Tuhan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, kami semakin diteguhkan, kami semakin mendapat pegangan yang pasti di dalam firman-Mu. Lewat firman-Mu Tuhan, yang akan menuntun, mengarahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami, yang menolong, menjaga, dan memberkati akan kehidupan pekerjaan kami, rumah tangga kami, studi kami. Engkau memberkati Tuhan, dan Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan Tuhan. Terjadilah menurut Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami pulang. Kami tiba di rumah